Pak, bangun. Pak, tolong. Selamat Hari Jantung Sedunia. Ini edisi spesial DRV Channel bersama saya Dr. Vito Damai. Apa aja isinya? Ini dia. Hei marilah kawan-kawan semuanya agar menjaga jantung kita. Hei marilah kawan-kawan semuanya agar menjaga jantung kita. Ini acara yang sangat luar biasa. Hujan-hujan tapi semangatnya masih sangat luar biasa. Jadi saya ucapkan selamat sekali lagi atas rekor pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Kami akan segera mengundang Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Dokter Vito yang WA saya terus ada seluruh hadir yang pada berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, ini penyakit jantung sebenarnya yang meninggal di Indonesia itu lebih banyak dari COVID. Nggak banyak orang tahu. 690.000 lebih setiap tahun yang meninggal. Yang istimewa pada hari peringatan jantung sedunia pada tahun ini adalah kita mengajarkan orang lain bagaimana cara melakukan CPR atau pijat jantung. Pada masa seperti ini penting untuk melakukan pertolongan pertama pada orang yang mengalami henti jantung atau serangan jantung ya, sehingga kita bisa memberikan pertolongan yang cepat. Makin cepat ditolong, makin besar juga kemungkinan dia selamat. Melakukan pijat jantung bisa kita lakukan dengan hanya memberikan pijat jantung saja, tanpa harus memberikan napas buatan jika memang Anda bukan tenaga medis terlatih. Jadi tidak selalu Anda harus memberikan napas buatan, apalagi orang-orang yang tidak Anda kenal, mungkin saja Anda berisiko tertular. Tapi kalau Anda melakukan pijat jantung luar dengan benar, maka ini meningkatkan kemungkinan orang tersebut diselamatkan. Peringatan Hari Jantung Sedunia hari ini juga ramai banget, dan ini ditandai dengan pemecahan rekor muri dengan dilakukannya senam jantung Nusantara. Senam jantung yang diiringi oleh lagu-lagu khas daerah-daerah seluruh Indonesia dan diikuti secara hybrid. Ada yang live, ada juga yang secara virtual dari seluruh provinsi di Indonesia. Bahkan kita memasyarakatkan bagaimana cara mengajarkan CPR dan turut dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi dan juga Bapak Menteri Kesehatan, Bapak Budi Gunadi Sadikin. Bapak Menteri dan Ibu Menteri bahkan belajar juga bagaimana caranya melakukan CPR, dan ini harapannya menjadi contoh teladan inspirasi bagi orang-orang secara umum untuk ikut belajar CPR, dan Anda bisa menjadi orang yang menolong orang ketika menghadapi serangan jantung atau henti jantung. Jadi banyak orang yang mungkin belum tahu mengenai penyakit jantung. Ada banyak macam penyakit jantung yang harus Anda ketahui. Dan biasanya orang hanya mengenal serangan jantung saja. Orang-orang yang punya keluhan apa saja yang bisa dikatakan, oh ini curiga serangan jantung nih, oh ini curiga penyakit jantung nih, curiga lemah jantung, oh jangan-jangan jantung bawaan. Ini dia perbedaannya. Yang pertama, serangan jantung. Orang sudah menduga, mengenal bahwa sebelumnya ketika seseorang mengalami serangan jantung, itu harus cepat ditolong. Seringkali kejadiannya mendadak, tapi kadang-kadang sebelumnya sudah ada alarm atau sinyalnya. Mereka mungkin mengeluhkan cepat lelah, cepat capek, dadanya rasanya nggak enak. Kadang-kadang nggak spesifik, dia sendiri nggak bisa menjelaskan, tapi dia tahu merasanya bahwa dadanya ini kok rasanya nggak nyaman, nggak seperti biasanya, atau dadanya rasanya berat. Nah, ini adalah salah satu tanda-tanda awal yang disebut sebagai angina pectoris. Kadang-kadang tidak spesifik. Tidak semua angina sifatnya khas. Yang khas itu adalah seperti sakit dada ditekan benda berat dan menghilang ketika istirahat. Timbul lagi ketika Anda berjalan, mungkin naik tangga, atau agak setengah berlari, atau lagi capek, muncul tuh sakit dadanya. Tapi kadang-kadang orang yang mungkin usianya di atas 50 tahun, orang-orang yang ada diabetes atau penyakit gula, perempuan, nah seringkali perempuan juga sama, tidak terlalu merasakan nyeri dada yang khas atau spesifik, sehingga dia merasa cuman aduh kok dadanya rasanya nggak enak ya, kok kadang-kadang terasa agak ngos-ngosan ya, atau kadang-kadang rasa agak cepet capek aja tapi nggak spesifik. Sakit dada nggak mungkin juga nggak terasa seperti itu. Jadi harus hati-hati dengan keluhan seperti ini. Anda sebaiknya pernah cek EKG, pernah treadmill, pernah cek faktor risiko jantung, dan kalau memang dibutuhkan kita bisa pemeriksaan yang lebih dalam lagi. Misalnya contohnya CT scan, saya juga MRI, yang minimal sekali pernah
ketemu dokter jantung dan pembuluh darah supaya kita bisa melakukan pemeriksaan yang spesifik untuk bisa men-screening apakah ada penyakit jantung koroner yang bisa menimbulkan potensi serangan jantung di kemudian hari. Yang berikutnya, orang-orang yang punya keluhan cepat capek, sesak napas, kalau tidur malam suka bantalnya harus tinggi. Karena kalau tidurnya rata, itu suka sesak napasnya. Nah ini biasanya orang-orang yang punya keluhan yang mengarah ke lemah jantung. Apalagi kalau kakinya bengkak dua-duanya. Nah hati-hati, memang sih kalau bengkak dua-duanya kadang-kadang juga varises ya. Karena itu ini harus diperiksa benar-benar. Apakah memang varises, ataukah memang ini karena orang lemah jantung, jantung bengkak, atau bahkan kedua-duanya. Banyak orang yang punya varises juga ternyata punya penyakit jantung. Karena itu ini varises bisa sebagai alarm bahwa oh jantungnya mungkin bermasalah. Karena kan jantung nggak kelihatan. Tapi kalau varises kan kelihatan. Jadi orang bisa lihat tuh kalau urat pembuluh darahnya aja nggak normal, mungkin saja memang ada penyakit jantung juga. Nah yang berikutnya lagi adalah orang dengan keluhan debar-debar atau rasanya nggak enak di malam hari, atau misalkan dirasakan kok detak jantungku kadang-kadang nggak rata gitu ya, nggak sama gitu detaknya. Atau kadang-kadang saya tidur malam kok mendengar suara detak jantung. Kadang-kadang ada yang lompat gitu. Nah jangan-jangan memang ada aritmia atau korslet jantung, gangguan irama jantung. Pemeriksaan yang bermakna adalah pemeriksaan Holter monitoring atau pemeriksaan EKG yang diperiksa secara mobile. 24 jam Anda ditempel alat yang kecil untuk bisa memonitor detak jantung, irama jantung selama 24 jam ke depan. Sampai 3 hari, bahkan ada sampai 7 hari. Dan dengan demikian kita bisa menilai apakah ada jantung yang mungkin korslet iramanya dan Anda nggak sadar. Kita harus hati-hati karena ada irama jantung yang dinamakan atrial fibrilasi. Gangguan irama jantung yang mungkin menyebabkan stroke atau penyumbatan pembuluh darah otak. Ini bisa dicegah dengan memberikan obat-obat pengencer darah. Tapi harus tahu dulu, jangan asal minum pengencer darah. Karena pengencer darah pun kalau dosisnya berlebihan, itu juga bisa berbahaya tentunya. Yang lain, kaki bengkak. Anda harus ingat bahwa kaki bengkak adalah salah satu tanda keluhan yang berhubungan dengan jantung. Kadang-kadang memang kaki bengkak ini disebabkan karena gangguan vena kronis atau pembuluh darah balik yang harusnya kembali ke jantung. Namun, ada juga penyakit jantung yang disebut jantung bengkak atau lemah jantung, kardiomiopati, gagal jantung, yang membuat kaki menjadi bengkak. Sehingga gampang sekali periksanya, sebenarnya gampang dipastikan dengan cek USG jantung atau ekokardiografi. Dan untuk memastikan pembuluh darah jantungnya masih baik apa enggak, kita bisa periksa dengan USG Doppler. Uniknya, pemeriksaan ekokardiografi atau USG jantung itu dengan mesin yang sama dengan pemeriksaan pembuluh darah. Memang pembuluh darah dan juga jantung adalah sistem yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Seperti pompa dengan pipanya. Pompa jantungnya, lalu pipanya adalah pembuluh darahnya. Karena itu seorang SPJP atau spesialis jantung dan pembuluh darah biasanya akan memeriksakan USG pembuluh darah, juga USG jantung untuk memastikan apakah memang bengkaknya ini berasal dari jantung yang bengkak, lemah jantung, berasal dari pembuluh darah yang mengalami kerusakan, atau memang kedua-duanya. Bisa saja ada orang yang mengalami varises juga, atau penyakit vena kronis juga, dan juga mengalami bengkak jantung. Karena memang kedua hal ini bisa terjadi bersamaan. Yang berikutnya lagi adalah orang yang punya keluhan pingsan mendadak, tiba-tiba nggak sadarkan diri, dan orang tuanya atau mungkin kakak atau adik kandungnya juga punya keluhan yang sama. Hati-hati bila ada riwayat tidak sadarkan diri mendadak atau pingsan mendadak ketika orang usia relatif muda. Ini harus kita periksa karena mungkin saja orang-orang di usia muda punya gangguan jantung bawaan. Apalagi di usia muda dia sudah ada keluhan bibirnya suka biru, atau ujung jarinya suka berwarna biru, atau suka cepat capek, cepat lelah. Mungkin saja ada gangguan jantung bawaan. Apakah selalu ditandai dengan adanya keringat di tangan? Mungkin saja. Memang benar, orang dengan keringatan tangannya terus-menerus, apalagi dengan disertai dengan sesak napas atau cepat capek, mungkin mempunyai gangguan jantung bawaan. Tidak semua memang orang yang punya tangan keringetan pasti jantungan, belum tentu ya. Memang mungkin saja tangan yang berkeringat itu adalah salah satu tanda orang dengan penyakit jantung bawaan, terutama bila disertai dengan tanda-tanda yang lainnya atau pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh dokter. Dan memang kita bisa periksa dengan USG jantung untuk memastikan bagaimana struktur fungsi jantung, katup jantung, dinding jantung, apakah ada kelainan bawaan yang menyertai. Henti jantung bisa disebabkan karena orang serangan jantung, namun juga bisa disebabkan karena orang mengalami aritmia. Orang yang mengalami serangan jantung, pembuluh darahnya tersumbat sehingga otot jantungnya mengalami kerusakan sehingga terjadi korslet jantung. Jantungnya berhenti memompa secara normal sehingga kita harus melakukan pijat jantung luar atau CPR. Tapi ada juga orang-orang muda atau bahkan atlet ya, kita tahu
dia dalam keadaan baik-baik saja, tanpa ada benturan secara fisik, tiba-tiba nggak sadarkan diri. Kita harus curiga bahwa ini adalah sebuah henti jantung yang mungkin disebabkan karena kelainan irama jantung atau korslet jantung. Dan caranya menyelamatkan orang dengan henti jantung adalah dengan melakukan CPR atau pijat jantung agar bisa menolong orang tersebut dan mudah-mudahan pertolongan medis cepat datang. Ingat 3 step yang utama yang diajarkan. Yang pertama adalah survei, pastikan diri Anda aman, pasien juga aman, lingkungan Anda aman. Yang berikutnya adalah panggil bantuan. Anda tidak bisa menolong orang tersebut sendirian. Yang ketiga, Anda tahu bagaimana melakukan pijat jantung, lokasinya adalah di tengah dada. Saya pernah buat videonya, Anda lihat ya, yang lengkapnya seperti apa. Ini cuplikannya nih. Itu dia sekilas mengenai penyakit jantung yang perlu Anda tahu. Anda bisa saksikan terus di RV Channel, saya akan memberikan edukasi mengenai penyakit jantung dan pembuluh darah, juga kesehatan secara umum yang penting yang perlu Anda tahu. Anda boleh komen di bawah apalagi yang mau kita bahas, dan Anda boleh subscribe supaya Anda selalu update akan edukasi yang saya berikan kepada Anda secara gratis. Anda juga bisa membagikan pengetahuan ini gratis juga ke orang lain dengan cara Anda forward aja, Anda share ke orang lain, karena ini pasti penting. Dan informasi ini, edukasi ini adalah ilmu yang saya harus bagikan kepada Anda semua. Salam jantung sehat, saya Dr. Vito Damai, sampai ketemu di episode DRV Channel selanjutnya.